Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pecinta linguistik secara umum ataupun peserta Kolita tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Natal Pesitanggang. Afiliasi kerja saya itu di Pusat Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Judul topik atau tema makalah saya kali ini adalah hegemoni kekuasaan dalam pengonsepan ataupun konseptualisasi objek tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Berbicara tentang hegemoni kekuasaan di dalam konseptualisasi objek naskah dinas atau selanjutnya saya singkat dengan OND, itu dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, adanya kesulitan mengubah atau kesulitan berubah dalam hal teks-teks objek naskah dinas, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada semacam kekakuan ataupun keengganan untuk mengubah bentuk-bentuk tertentu di dalam objek naskah dinas. Kemudian kesulitan dan kekakuan inilah yang diduga dipengaruhi oleh adanya hegemoni kekuasaan. Berbicara tentang objek naskah dinas atau saya singkat OND, itu diambil dari data Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tanah naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Tentu di dalamnya menggunakan material-material bahasa. Oleh karena itu, oleh karena dia menggunakan material bahasa, selain di dalamnya terdapat makna semantik, juga terdapat di dalamnya makna-makna sosial atau lebih sering kita kenal sebagai makna pragmatik. Oleh karena itu, kajian teori yang lebih tepat untuk membahas ini adalah kajian analisis wacana, tepatnya itu adalah analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Di sini saya menggunakan singkatan CDA. Teori CDA di sini digunakan untuk melihat konstruksi-konstruksi hegemoni yang ada di dalam teks naskah dinas. Kemudian yang kedua, untuk melihat relevansi teori-teori kritis yang sudah pernah ada sebelumnya. Kemudian berbicara tentang hegemoni kekuasaan, Verklock menganjurkan penganalisisannya dan juga penelaahannya berdasarkan tiga lapis teks. Yang pertama ada disebut dengan mikroteks, yang kedua ada mesoteks, kemudian yang ketiga itu adalah makroteks. Kemudian konstruksi hegemoni ini akan kita lihat secara mikroteks, yaitu teks-teks yang real di dalam satuan-satuan gramatikal. Kemudian di dalam tataran menengah mesoteks kita akan melihatnya dengan siapa dan kepada siapa berbicara. Kemudian teori kritis akan kita gunakan untuk melihat juga mesoteks dan hubungannya dengan teks-teks di luar teks itu sendiri. Ini sepadan dengan apa yang dikatakan oleh Wittgenstein tahun 1984 dalam Teacher 2009 halaman 234 bahwa di dalam makroteks itu bisa dibuat dengan cara-cara atau dicari dengan cara-cara intertekstualitas. Nah, kemudian bisa juga dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat wacana atau wacana yang bersifat historis. Intertekstualitas ini dan wacana yang bersifat historis ini nanti akan kita telusuri ke dalam sejumlah teks. Kemudian tentang CDA dan hegemoni, itu berkait dengan pemikiran kritis. Pemikiran kritis sebenarnya sudah setua pemikiran klasik yang dicetuskan oleh Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Kemudian ada disebut dengan pemikiran modern ataupun neoklasik, yaitu ada Karl Marx, ada Gramsci, ada Foucault, ada Verklock, ada Habermas, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat, Karl Marx pada awalnya dia memberikan kritik terhadap kelas-kelas sosial di zaman revolusi industri, ya. Nah, kemudian sebenarnya itu juga dilakukan oleh Lenin, ya. Kemudian Gramsci mengkolaborasi dan mengelaborasi pemikiran-pemikiran Karl Marx dan Lenin yang melihatnya di dalam kelas sosial itu adanya kekuatan-kekuatan yang disebutnya sebagai hegemoni. Kemudian Foucault membuat kritik itu atau melihat kritik itu
dengan menandainya adanya relasi kuasa dan pengetahuan. Sementara itu, Fairclough melihat adanya atau perlunya kerjasama, aspek moral, dan sebagainya di dalam kelas-kelas sosial. Fairclough sendiri dia merevisi pemikiran-pemikiran Karl Marx. Dalam hal itu Karl Marx melihat pentingnya individual dalam hal produksi, tetapi Fairclough melihatnya perlu ada kerjasama yang tentu dibarengi oleh aspek-aspek moral di dalamnya. Nah demikian juga Habermas dan lain-lain. Secara garis besar, irisan pemikiran mereka itu melihat adanya ketimpangan sosial, kemudian adanya upaya untuk mempertahankan kelas sosial dan kekuasaan, kemudian ada juga ternyata kesadaran, atau ketidaktahuan, dan sebagainya. Nah kemudian yang oleh Foucault sendiri menyebutnya itu adanya pemanjaraan massa atau adanya cinta kepada Tuhan, atau saya sebutkan di sini cinta buta kepada Tuhan, dan kemudian ada fasis dan sebagainya. Kemudian Fairclough sendiri menyatakan bahwa itu telah terjadi akibat adanya patologi pribadi yang mengarah atau menjelma menjadi sebuah patologi sosial. Nah, catatan, ada memang kontroversi ataupun subjektif terhadap teori ini, terhadap kajian ini. Namun, meskipun kontroversi, Fairclough sendiri melihat bahwa analisis wacana kritis itu telah membawa perubahan ke arah berpikir yang modern. Bahkan Renkema tahun 2004 mengatakan bahwa analisis wacana kritis juga telah memberikan kekuatan atau empowering terhadap kelompok-kelompok yang lemah atau termarginal atau disebutnya sebagai orang-orang yang powerless. Kemudian tentang CDA dan hegemoni ini, hegemoni bisa dikonsepkan sebagai salah satu bentuk ideologi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dalam relasi sosial. Nah kemudian kita lihat relasi sosial itu misalnya hubungan antara borjuis dengan proletar, kemudian majikan dengan pekerja, kemudian pemerintah dengan rakyatnya, kemudian atasan dengan bawahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain bisa kita lihat relasi sosial itu adalah hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, atau oleh sebagian ahli menyebutkan adalah hubungan antara power dengan yang powerless. Nah, di dalam hubungan inilah yang sering terjadi secara tidak seimbang, dan ketidakseimbangan inilah yang disebut sebagai hegemoni oleh Gramsci. Nah, kemudian hegemoni itu digunakan untuk mengondisikan ataupun mempertahankan kekuasaan atau sering disebut dengan power. Kemudian ketidakseimbangan pun dipelihara, bahkan direproduksi untuk mempertahankan kekuasaan tadi. Nah, kondisi ataupun ketidakseimbangan ini akan terlihat dalam satuan-satuan linguistik. Oleh karena itu ini menjadi bagian dari kajian linguistik wacana. Nah, kemudian berbicara tentang OND, di sini Bapak Ibu ada hal yang unik, ya, ada hal yang unik. Kemudian hal unik ini apakah ini disengaja atau di sini memang karena ada pengetahuan yang tidak memadai? Kemudian yang ketiga, atau ini sudah menjadi realita cinta buta kepada Tuhan yang tidak disadari? Kemudian, atau jangan-jangan ini sudah terperosok dalam pemenjaraan massa? Nah, kita lihat di dalam data. Yang pertama, ini kita lihat dalam konseptualisasi surat menyurat atau OND di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya kita menggunakan tradisi-tradisi leksikografi. Misalnya konsepnya seperti ini, surat. Dalam entry turunannya, surat keterangan, kemudian ada surat kuasa. Nah, bagian-bagian ini kita bedah dia secara mikroteks. Yang surat keterangan surat kuasa ini kita konsepkan sebagai objek naskah dinas. Kemudian yang ini dikonsepkan sebagai konseptualisasi, definisi ataupun pemaknaan. Di dalam konseptualisasi ini bisa kita lihat dengan berbagai hal. Yang pertama di sini dia ada klausa-klausa isi. Kemudian di sisi lain dia akan ada klausa tujuan, klausa sumber, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau itu terjadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bagaimana di dalam Permendagri? Di dalam Permendagri kita lihat yang pertama, surat keterangan adalah surat naskah dinas dan seterusnya. Mari kita lihat
adalah di sini ditandai oleh bentuk kopula secara makroteks. Nah, kemudian di sini klausa-klausanya itu kita lihat ada klausa yang berisi, ada klausa yang berasal dari pejabat. Maka kalau ini kita buat dengan pembalikan atau perubahan, bisa kita lihat seperti ini perubahannya. Misalnya, kata pejabat kita ubah ke depan, kemudian kata berisi kita buat di sini. Memang pada dasarnya secara semantik tidak akan bermasalah dan juga secara pragmatik tidak akan bermasalah. Ini salah satu uh, ciri atau salah satu bentuk yang ada di objek naskah dinas Permendagri. Kemudian bentuk yang lain adalah surat perintah tugas. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah dan melakukan pekerjaan dan seterusnya. Yang penting kita lihat adalah pembandingannya apabila kita lakukan perubahan. Misalnya dengan mengikuti pola tradisi di leksikografi. Misalnya dari atasan itu sudah ada di dalam Permendagrinya, lalu kita ubah sedemikian misalnya dari atasan kita buat ke sini, kemudian yang berisi kita buat ke sini, atau kita buat contoh lain, surat perintah tugas kita buat misalnya seperti ini, kita jauhkan lagi dari atasan, ini secara pragmatik, secara semantik memang tidak masalah. Makna masih bisa kita lihat, tapi akan jadi masalah secara pragmatik. Dan disinilah yang terjadi penolakan-penolakan jika kita lakukan perubahan. Ada karakteristik yang menarik yang bisa kita tandai di antara dua objek naskah dinas ini. Yang pertama, surat perintah tugas itu karakternya adalah bersifat direksional, artinya bersifat tegas. Jadi dari atasan kepada bawahan, gitu ya. Nah, kemudian itu kita tandai sebagai direksional, tapi kalau dia tidak bersifat tegas, misalnya hanya surat keterangan, kita sebut non-direksional. Maka non-direksional tidak bermasalah secara pragmatik kalaupun diubah bentuknya. Yang berubah, yang akan bermasalah secara pragmatik adalah yang direksional. Maka postulasinya bisa kita buatkan seperti ini. Jika klausa isi diikuti dengan klausa sumber dan diubah, klausa sumber diikuti dengan klausa isi, itu sama saja artinya. Nah, tapi kalau di direksional, klausa sumber ditambah klausa isi tidak sama dengan isi ditambah dengan klausa sumber. Kira-kira seperti itu bentuk realita yang ada di dalam konseptualisasi naskah dinas yang ditemukan di perda-perda yang ada di daerah. Nah, kemudian di dalam masalah yang direksional inilah yang menjadi kemunculan hegemoni tadi. Nah, kemudian apa yang mereka ketahui tentang itu? Yang mereka ketahui tentang itu ya sebenarnya masih absurd ya atau transendental mengikuti istilah beberapa ahli. Nah, kemudian namun ada indikasi yang mengarah kepada bentuk pemertahanan kehormatan sebagai penguasa. Jadi kekuasaannya, kehormatannya dipertahankan dengan bentuk yang direksional tadi. Mari kita lihat misalnya hubungan paradigmatis wacana berikut. Jadi kita hubungkan dengan wacana misalnya sambutan yang terhormat Bapak A, yang kami hormati Bapak B, yang kami hormati Bapak C misalnya di dalam pidato atau sambutan. Atau paradigma kepada teks lain misalnya struktur organisasi, maka kepala X di atas misalnya kepala dinas atau kepala daerah gitu ya. Kemudian ada kepala bidang A, ada kepala bidang B dan C. Maka yang perlu kita lihat di dalam intertekstualisasi ini, yang teratas secara hierarki vertikal atau terdepan dalam hierarki horizontal itu adalah posisi yang paling dihormati. Maka yang terhormat selalu disebutkan lebih awal. Nah, dengan kata lain, klausa sumber ditambah dengan klausa isi menjadi tidak sama dengan klausa isi diikuti oleh klausa sumber. Kenapa? Karena di sini dia sumber berada pada posisi yang depan adalah posisi yang dihormati. Jadi ini tetap sebenarnya masih absurd ya. Logikanya juga kita belum begitu terang. Nah, kemudian bagaimana ulasan makroteks yang relevan? Makroteks pada teks lain kita lihat misalnya dalam pemikiran-pemikiran Verklock. Verklock sendiri mengatakan bahwa identitas, hubungan, dan pengetahuan selalu hadir bersama-sama. Kendati satu aspek diutamakan dibandingkan dengan aspek yang lain. Jadi identitas tadi hubungannya bisa hadir secara bersama-sama. Yang perlu kita perhatikan di situ adalah ada hubungan dan pengetahuan ini sejalan pemikiran dengan pemikiran Foucault
tahun 1972 sampai 1977. Nah, di sini ada disebut dengan aspek yang diutamakan, kemudian ada aspek yang tidak terlalu diutamakan. Artinya ada aspek yang mendahului yang lain. Aspek yang paling diutamakan itu adalah aspek sosial atau aspek pragmatiknya, sementara aspek yang lain itu adalah aspek semantiknya. Jadi semantik sebenarnya tidak terlalu menjadi penting di dalam hubungan-hubungan relasi sosial dan kekuasaan. Kemudian, seiring dengan itu, Foucault menyatakan bahwa sejarah yang menguasai dan membatasi kita sebenarnya lebih memilih bentuk peperangan, agak keras dia menyatakan bentuk peperangan, daripada sebuah komunikasi ataupun bahasa. Jadi di situ yang penting adalah relasi kekuasaan, bukan relasi makna. Maka kita lihat yang penting relasi kekuasaan daripada relasi makna. Relasi kekuasaan inilah yang menjadi aspek pragmatiknya. Relasi-relasi makna inilah yang kita lihat sebagai aspek semantiknya. Jadi Foucault dan Verklock sebenarnya hampir melihat fenomena yang sama. Bahkan pada halaman 188, Foucault menyebutkan penelitian tetap dapat dilakukan tahap demi tahap berdasarkan refleksi. Refleksi itu diantaranya adalah dengan refleksi historis, artinya ada sejarah yang bisa berhubungan dengan hal-hal itu. Refleksi historis ini didukung oleh dua pandangan, yang pertama oleh Habermas tahun 1970 dan juga oleh Wittgenstein dalam Teacher tahun 2009 yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah kemudian Wittgenstein ini tadi menyebutkannya adalah secara intertekstualitas. Intertekstualitas dan histori itu bisa kita lihat sebagai potret masa lalu. Teks yang di luar naskah dinas, di sini ada Muhammad Rajab membuat sebuah buku yang namanya Catatan di Sumatera. Ini terbit pertama sekali tahun 1949 sebenarnya. Kemudian dicetak ulang tahun 2020 oleh PT Gramedia Pustaka, oleh penerbit PT Gramedia di Jakarta. Nah, di sini catatannya ada melihat tentang Jambi dan beberapa daerah sebenarnya ada di halaman 121. Di halaman berikutnya, mulai dari halaman 121, di halaman 130 dia menyebutkan seperti ini. Benar, ada beberapa pemuka di antara mereka, orang Jambi maksudnya, tetapi sedikit yang mempunyai perspektif yang terang dan program kerja yang tentu, atau yang jelas maksudnya. Nah, kemudian meskipun ada teori politiknya, sebagian besar kabur dan kacau, sebab diterima dari tangan kedua, tangan sekunder. Kemudian penganjurnya pun tidak lebih pintar daripada mereka yang dianjurkan. Kemudian rata-rata atau ratanya mereka belum mengerti apa yang disebut dengan pergerakan. Kemudian di halaman 134 disebutkan, tiap pegawai negeri ataupun jawatan, pejabat ya, itu melakukan pekerjaannya sehari-hari ya seperti biasa. Dan tidak jauh dari cara-cara di zaman Belanda atau di masa pendudukan Jepang. Mereka belum sanggup untuk mencari sendiri cara-cara baru atau yang modern yang dianggap efisien untuk mengatasi kesukaran. Kemudian kegemaran belajar juga hilang. Itu menurut catatan Rajab. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ke tingkat nasional, itu dari tulisan atau buku Pak Profesor Benny Hood dalam semiotiknya, kita lihat di halaman 297 bahwa di situ ada mentalite yang bertahan, ya, mentalite yang bertahan atau terkontinuitas di dalam makalah saya yang sebagai oposisi dari diskontinuitas oleh Verklock. Nah, jadi mentalite ini adalah istilah yang disebutkan oleh Braudel, menyebutkan bahwa sejarah peristiwa memang bergerak cepat, tapi sejarah mentalitas bergerak sangat lambat, bahkan bisa hitungan abad gitu ya. Dia menyebutkan a certain view of the world, a collective mentality. Kemudian berasal dari ketakutan atau kegalauan ya, berasal dari kegalauan, kemudian ditransmisikan dari generasi ke generasi. Kemudian mentalitas itu masih bersifat top down, dan itu yang terjadi dengan surat menyurat ini, apa yang dikatakan dari atas ya itulah yang benar. Nah kemudian, dan patron klien ini masih tetap bertahan kuat dalam budaya kita. Itu kata Profesor Benny Hood. Di halaman lain menyebutkan bahwa
Hal itu juga bisa disebutkan sebagai mentalitas feodal. Jadi feodal itu masih berlaku walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Nah kemudian, sebagai penutup, bisa kita sebutkan bahwa hegemoni dipostulasikan dengan klausa sumber diikuti dengan klausa isi, tidak sama dengan klausa isi diikuti dengan klausa sumber untuk sejumlah objek naskah dinas tertentu. Hal itu menandakan bahwa makna sosial lebih diutamakan daripada makna semantik. Nah, kemudian hal itu ternyata terbawa dari masa lalu, dibuktikan oleh sejarah, kemudian dipelihara dan disertai oleh ketakutan serta kecemasan yang juga absurd. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terhadap objek naskah dinas dihubungkan dengan CDA atau critical discourse analysis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.